Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak yang Us cintai dan Us banggakan. Untuk pertemuan kali ini, karena Us tidak dapat masuk secara langsung ke sekolah, maka pembelajaran Us alihkan melalui video pembelajaran. Oke, untuk minggu ini kita belajar tentang fungsi menu dan ikon pada program pengolah angka. Nah, program pengolah angka itu kata lainnya yaitu Microsoft Excel. Microsoft Excel itu sendiri merupakan program atau perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk mengolah dan menghitung data yang bersifat numerik atau angka. Jadi Microsoft Excel atau pengolah angka itu merupakan suatu software yang berfungsi untuk mengolah angka yang bersifat numerik. Intinya itu semuanya kaitannya dengan angka, mengolah data nilai, mengolah data penjualan, mengolah data hasil-hasil panen, hasil intinya yang berkaitan dengan angka. Oke, sebelum Us menjelaskan materinya, anak-anak nanti tugasnya yaitu meresum atau merangkum di buku catatan bagian-bagian yang penting. Nah, untuk catatannya nanti akan Us cek ketika masuk di pertemuan selanjutnya. Oke, langsung saja ke pengertian menu dan ikon. Nah, pengertian menu. Menu merupakan perintah untuk menjalankan Microsoft Excel, di mana menu itu tidak langsung terlihat, dia tersembunyi. Tersembunyi di sini maksudnya tidak langsung ditunjukkan atau dilaporkan secara keseluruhan, tetapi harus dengan mengikuti tahap demi tahap. Jadi kalau menu ini diperumpamakan itu seperti museum. Ketika kita mau berkunjung ke museum, kita kan juga harus ada prosedur. Prosedur itu langkah-langkahnya. Ketika kita mau masuk museum, kita harus berkunjung ke museum terlebih dahulu, membeli tiket terlebih dahulu, mengetahui lokasi atau tempat-tempatnya terlebih dahulu. Nah, di dalam museum itu kan terdapat banyak peninggalan sejarah. Bahkan tempatnya itu kan nggak cuma satu sudut ya. Di setiap sudut itu ada kotaknya, ada peninggalan sejarah apa, namanya apa, tahun berapa. Nah, itu sama dengan menu. Di dalam menu itu masih terdapat sub menu-menu yang lainnya beserta fungsi-fungsi yang lainnya. Oke, jadi pengertian menu itu merupakan perintah-perintah untuk menjalankan Microsoft Excel yang di dalamnya masih terdapat submenu. Kemudian pengertian icon. Icon itu merupakan menu pilihan berupa tombol-tombol yang diberi simbol untuk mewakili sebuah perintah tertentu. Icon yaitu tombol-tombol perintah yang berupa gambar atau simbol yang digunakan untuk menjalankan suatu perintah dengan mudah dan cepat, khususnya perintah yang sering digunakan. Jadi perbedaannya itu kalau menu itu perintah-perintah untuk menjalankan Microsoft Excel, sedangkan icon itu merupakan menu yang berisi tombol-tombol yang mewakili sebuah perintah tertentu. Jadi sudah paham ya pengertian menu itu apa, pengertian icon itu apa. Setelah Us jelaskan pengertian menu dan icon, maka tugas anak-anak yaitu jelaskan perbedaan fungsi menu dan icon. Buatlah laporannya dalam kertas dan dikumpulkan di meja Ustazah Vina. Jadi tugas kalian itu menjelaskan fungsinya menu dan icon. Kalau lebih baik itu dikasih contoh perbedaan menu, perbedaan icon, kemudian menu contohnya ini, icon contohnya ini, itu lebih baik. Dan nanti tugasnya dikumpulkan di meja Vina. Oke, selanjutnya yaitu memahami fungsi Microsoft Excel. Nah, dalam menu Office button berisi perintah-perintah untuk mengolah data. Maksudnya kita harus bisa membuat data, membuka data, menutup data,
menyimpan data, mencari data, mencetak data, dan lain sebagainya. Nah, itu ada fungsi new, open, close, save, save as. Oke, kita pelajari lebih lanjut di slide berikutnya. Oke, submenu yang pertama yaitu ada new. New ini fungsinya untuk membuat buku kerja baru atau file baru. Jadi ketika anak-anak mau membuat buku kerja baru atau file baru, maka pilih submenu new. Yang kedua ada open. Open ini fungsinya untuk membuka buku kerja atau file yang sudah dibuat. Jadi ketika kita sudah membuat file, kita mau buka file tersebut, maka kita memilih submenu open. Kemudian yang ketiga yaitu ada close. Close ini fungsinya untuk menutup lembar kerja secara cepat. Jadi ketika kita lagi berada di suatu lembar kerja, ketika kita ingin keluar, maka kita pilih close. Yang keempat yaitu ada save. Save itu gunanya untuk menyimpan buku kerja atau file. Dan selanjutnya ada save as. Save as itu untuk menyimpan buku kerja atau file dengan nama lain. Nah, perbedaan save dan save as itu apa toh, Us? Kok sama namanya, cuma bedanya ada as-nya. Oke, jadi perbedaannya itu save itu untuk menyimpan buku kerja atau file, sedangkan save as itu untuk menyimpan buku kerja atau file dengan nama lain. Jadi contoh, Us punya file namanya tugas Vina. Kemudian mau Us simpan dengan nama yang lain, maka pilih save as. Save as terus diganti tugas Vina Nur. Jadi kita punya dua file. Yang pertama tugas Vina, yang kedua tugas Vina Nur. Oke, submenu selanjutnya yaitu ada print. Print di sini berfungsi untuk mencetak buku kerja atau file. Kemudian ada send to, itu untuk mengirim buku kerja atau file ke aplikasi lain. Ada properties, itu untuk melihat properties buku kerja atau file. Dan yang terakhir ada exit, yaitu untuk keluar dari program aplikasi Excel. Jadi ketika kita ingin keluar dari program Excel itu memilih submenu exit. Yang kedua yaitu ada menu home. Nah, di dalam menu home ini terdapat banyak submenu ya. Yang pertama ada paste. Nah, fungsi paste ini untuk memasang atau menempelkan isi clipboard ke dalam buku kerja atau file. Kemudian yang kedua ada cut. Cut itu fungsinya untuk memotong suatu bagian buku kerja dan dapat menempatkan dalam clipboard. Kemudian yang ketiga ada copy. Fungsinya untuk menyalin suatu bagian buku kerja dan menempatkan dalam clipboard. Kemudian ada format painter. Format painter itu menirukan atau menjiplak format seperti yang telah di-copy pada sel yang ditunjuk. Kemudian ada font. Font itu untuk memilih jenis huruf yang diinginkan. Setelah itu ada font size, itu untuk merubah ukuran huruf yang diinginkan. Jadi perbedaan font dan font size itu apa, Us? Kalau font itu memilih jenis huruf, sedangkan font size itu untuk mengubah ukuran huruf yang diinginkan untuk memperbesar, memperkecil ukuran huruf pada suatu teks atau teks huruf. Kemudian selanjutnya ada menu bold. Menu bold ini berfungsi untuk menformat cetak tebal pada data yang ingin dicetak tebal. Jadi ketika kita ingin menebalkan suatu huruf itu menggunakan bold atau biasanya disimbolkan dengan huruf B. Kemudian ada italic. Italic ini untuk menformat cetak miring pada data, jadi untuk memiringkan sebuah data atau teks. Kemudian ada underline. Nah, underline ini fungsinya untuk mencetak garis bawah pada sebuah data yang ingin digarisbawahi. Kemudian ada font color. Font color itu untuk memberi warna pada huruf. Ada top line, itu fungsinya untuk membuat sel pada teks atau lembar kerja yang sedang aktif di atas. Kemudian ada middle align, itu membuat sel pada teks atau lembar kerja yang sedang aktif di tengah.
Selanjutnya ada button align. Button align itu membuat sel pada teks atau lembar kerja yang sedang aktif di bawah. Setelah itu ada warp stack. Warp stack itu menampilkan tulisan yang ada di dalam sel. Ada align text left itu untuk mengatur kertas kerja yang masih aktif menjadi rata kiri. Jadi align text left itu rata kiri, kemudian center itu membuat suatu lembar kerja rata tengah. Align text right itu untuk mengatur kertas kerja yang masih aktif menjadi rata kanan. Kalau align text left itu rata kiri, center tengah, align text right itu rata kanan. Kemudian ada merge and center, itu untuk menggabungkan dua sel menjadi satu dalam lembar kerja yang sedang aktif. Oke, untuk pembelajaran pertemuan kali ini cukup ini, dicatat terlebih dahulu, kemudian tugasnya dikumpulkan. Apabila ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Oke. Sekian materi dari US yang bisa US sampaikan, yaitu tentang perbedaan menu, icon, fungsi yang ada dalam Microsoft Excel, kemudian submenu-submenunya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Sekian dari US, apabila ada salah kata, baik secara yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.